sedikit saja hal yang ingin kami sampaikan dan berkenaan dengan hal yang terjadi di KPU Kota Jakarta. Jadi kronologisnya saya akan ceritakan. Jadi pada saat awal saya diberitahu atau ditelepon oleh salah seorang kader kami di 3 kecamatan yang menyampaikan kepada saya, Pak, nomor partai umat itu 18 ya? Setahu saya 24 ya? Jadi dia bilang gitu. Iya 24 memang keputusan KPU itu 24 dan itu sudah diumumkan secara luas di media massa dan ada surat keputusan. Oh ini ada yang bilang nomor 18 Pak. Nah, ini kader aja punya disinformasi yang seperti itu. Bilang enggak itu salah, itu hoax kalau ada yang muncul. Saya kira dia melalui medsos atau apa. Hoax itu kalau ada yang mengatakan itu. Dibenarkan aja, disosialisasikan aja. Kita punya tugas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa nomor kita itu 24. Terus saya pada saat itu tidak kenal apa yang terjadi karena belum tahu sebenarnya. Kemudian berikutnya ya sepertinya kayak di bawah, kayak seperti di tingkatan bawah ada kayaknya ada ya sedikit kegaduhan akibat kasus ini. Dan saya tahu teman-teman di DPD Kota sudah berinteraksi dengan KPU Kota. Tetapi kegaduhan itu sampai dengan saya dan saya dikirimi. Terus saya hanya mengira flyer yang dikirimkan ke saya itu hanya dari medsos, sehingga saya teman-teman menuntut segera untuk bertindak. Saya bilang tunggu dulu, kita harus tahu fakta sebenarnya seperti apa. Apakah ini di medsos yang tidak jelas sumbernya? Kalau di medsos yang tidak jelas sumbernya kan kita tidak bisa apa-apa. Tapi setelah saya selidiki ternyata peristiwanya saya tanya kepada sumbernya langsung yang menemui langsung itu terjadi di Kecamatan Danurjan, Kamantren Danurjan. Jadi pada acara ini kasus yang menjadi temuan pertama kali. Pada acara gerak jalan Muhammadiyah dalam rangka Musyam Muhammadiyah, itu para peserta termasuk salah seorang kader kami itu kebetulan Bacalek Dapil 4 Bu Estri Utami itu warga Muhammadiyah yang mengikuti acara Muhammadiyah mendapatkan selebaran itu ini Pak bentuknya kami bawa, tapi nanti kami mohon ini kalau ada dilihat silakan, tapi kami akan bawa untuk nanti sore kami kasih tapi jadi ini bukti kami bahwa tapi ini bukti nyata yang disampaikan yang ditemukan pada saat gerak jalan itu khususnya. Dia kaget karena nomor kita 18 tahu dia dan kita memang sudah sejak lama tahu bahwa kita nomor kita 24, semua kader tahu. Jadi dia agak bingung, confused. Nomor kita 18 atau 24 ya? Kemudian dia itu diberikan flyer oleh DPD dibuatkan nomornya 24. Mas, apa betul nomor kita 24? Kok saya kemarin dapat di Danurjan itu 18 nomor kita? Membuat bingung kader kita. Tidak, akhirnya timbul permasalahan dan itu sepertinya di kota itu timbul permasalahan yang besar dan ya banyak macam-macam komentarnya terhadap masalah ini. Kami juga sampai sini sehingga kami membutuhkan untuk melakukan tindakan. Tindakan itu kami sudah selidiki dan memang benar ini asalnya dari KPU Kota. Jadi ini memang benar asalnya dari KPU Kota dan itu menurut informasi dari DPD sudah diakui oleh DPD bahwa KPU. Jadi ini bukan hoax, bukan dari sumber yang tidak jelas, tapi sumbernya jelas, itu dari KPU Kota yang bersifat sosialisasi karena ini diedarkan kalau tidak salah oleh aparat kecamatan atau apa mungkin PPK atau apa kepada dan dimungkinkan ini juga diedarkan di banyak tempat lain di Kamantren yang ada di kota Jakarta karena ini kan disebarkan. Jadi saya tidak tahu jumlahnya berapa dan sudah beredar kemana, saya tidak tahu. Nanti sore rencana kami akan mendampingi DPD Kota untuk menerima Pak KPU Kota Jakarta. Jadi ini pertama yang kami sampaikan. Mungkin nanti masalah ini kami anggap sebagai masalah serius. Pertama karena disinformasi ini berpotensi merugikan kami, Pak. Jangankan warga masyarakat awam, kader kita aja bingung, Pak. Nomor 18 pun 24 padahal sudah diberitahu bahwa kita nomor 24 dan di mana-mana sudah kita sosialisasikan 24 kepada semua. Jangankan masyarakat, kader kita aja sempat bingung. Oleh karena itu potensi merugikan kami dari sisi sosialisasi kami ke masyarakat yang nantinya akan membingungkan itu kami anggap
cukup apa ya, cukup mengganggu bagi kami sebagai partai politik, Pak. Karena kami partai baru, Pak. Partai baru itu pengenalannya lambang dan nomor, Pak. Jadi kita, apalagi kita punya nomor yang unik itu karena 17 nggak langsung 18, tetapi langsung 24. Itu suatu nomor yang unik yang kalau tidak sosialisasinya tidak masif, tidak mendalam, itu akan orang lupa. Mana 24 ini? Itu yang 17 langsung 24 itu kan mengherankan orang-orang. Itu oleh karena itu ini kami anggap masalah serius. Jadi kami akan menyikapi ini dengan serius supaya apa ya, problem di masyarakat, kemungkinan disinformasi di masyarakat ini bisa harus diminimalisir. Dan yang terpenting lagi, kejadian seperti ini jangan sampai terulang. Apakah ini karena keteledoran ataupun disengaja, itu jangan sampai terulang kepada siapapun, terutama kepada partai kami karena kami yang merasa dirugikan. Jadi kami harapkan kejadian oleh KPU Kota yang sebenarnya secara aturan harusnya sudah tahu bahwa nomor 17 itu tidak ke 18 tapi ke 24. Itu seharusnya aparat di KPU dari semua tingkatan termasuk sekretariatnya juga seharusnya tahu. Sehingga kalau tercetak 17 dan 18 ini tetap ada dua kemungkinan. Itu alfa dalam artian ya nomor 17 18, tapi kalau alfa orang KPU harusnya tahu 17 itu tidak ke 18 tapi ke 24. Atau ada kesengajaan. Kesengajaan ini mungkin juga tidak tahu dengan maksud apa. Oleh karena itu, pertama kami DPW sudah mengkaji ini. Memang beberapa tuntutan yang disampaikan teman-teman akan kita pelajari, tetapi tergantung dari respon dari KPU sendiri. Jadi tergantung dari respon KPU terhadap permasalahan ini yang kami anggap cukup besar. Oleh karena itu kami mengharapkan, karena kami di DPW berinteraksinya dengan KPU DIY, tidak langsung ke KPU Kota yang itu tadi di ranahnya DPD Kota. Kami mengharapkan atau meminta ya, kalau boleh kami agak keras sedikit, kami meminta untuk KPU DIY bisa menegur karena ini sebuah kelalaian ataupun kesengajaan. Itu harus juga kemungkinan yang fatal, yang merugikan, berpotensi merugikan. Ya, kalau kita katakan merugikan kan belum terbukti, tapi potensi merugikannya jelas ada karena itu disinformasi. Jadi kami minta KPU DIY untuk bisa menegur. Kalau memang ini, ya saya sudah bisa pastikan bahwa ini dari KPU Kota Yogyakarta. Ya, tinggal skala kelalaian atau skala kesengajaannya kami belum tahu karena kami belum mendengar langsung dari KPU. Oleh karena itu harapan kami KPU bisa sebagai apa ya, yang punya tugas supervisi ya kalau nggak salah kepada KPU Kabupaten Kota bisa menegur paling enggak supaya pihak KPU Kota itu menyadari kesalahannya. Jangan, memang kemarin sempat dia minta maaf, tapi kita kalau sekedar minta maaf melalui WA, sekedar minta maaf melalui pribadi itu kami kira unsur kerusakannya tidak bisa direhabilitasi karena itu bersifat apa ya, tidak terpublikasi. Karena itu kami minta untuk menjadi pelajaran bagi kita sekalian karena keteledoran yang merugikan peserta pemilu ini perlu ditegur oleh KPU. Nah, bagaimana mekanisme saya tidak tahu. Nanti silakan, itu masalah internal KPU, bagaimana bentuk teguran, bagaimana bentuk koreksi bagi KPU Kota. Kemudian yang kedua, kami harapkan KPU DIY bisa memerintahkan KPU Kota. Memang kalau ada, saya kira bisa ya KPU DIY memerintahkan kepada KPU Kota untuk merehabilitasi disinformasi ini yang berpotensi merugikan kami. Karena harusnya KPU kan imparsial, jadi seluruh peserta pemilu terlayani dengan adil, dengan tanpa diskriminasi, tanpa ada pengistimewaan dan tanpa ada penganaktirian. Oleh karena itu KPU DIY kami harapkan bisa memerintahkan kepada KPU Kota, entah nanti dari diskusi kita bagaimana cara untuk merehabilitasi, tapi kami minta ada statement publik. Terima kasih Bu. Selamat datang ya.